Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang fungsi produksi COP12 pada usaha tani komoditas tomat pada mata kuliah ekonomi produksi pertanian. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Aji Kusmawardana, Fidi Prastiani, Indah Prisliana, dan juga Galuh Puspita. Ya, selanjutnya di sini pada data input sendiri dari komoditas tomat tadi ada variabel independennya berupa bibit, pupuk, lahan, dan juga variabel dependennya adalah produksi. Di sini pada jurnal yang kami rujuk, jumlah respondennya adalah berjumlah 20 responden, di mana data tersebut kemudian diolah pada Microsoft Excel dan dapat dilihat pada tabel yang tertera. Kemudian dari data input yang telah kami peroleh, kami menganalisis menggunakan software SPSS dan didapat data output sebagai berikut. Yang pertama yaitu uji normalitas. Berdasarkan hasil analisis di atas, diketahui bahwa semua variabel nilai SIK lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel tergolong normal. Kemudian uji linearitas. Dari hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa nilai SIK yang didapat dari tabel ANOVA adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan regresi antara len bibit dengan len produksi dengan nilai SIK sebesar 0,074 dengan keputusan yaitu tidak linear. Kemudian hubungan regresi len pupuk dengan len produksi dengan nilai SIK sebesar 0,5 dengan hasil keputusan linear. Kemudian hubungan regresi len lahan dengan len produksi dengan nilai SIK 0,042 dengan hasil keputusan linear. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai VIF dari semua variabel menunjukkan bahwa nilai VIF kurang dari 10, sehingga semua variabel tersebut dapat dinyatakan bebas multikolinearitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,151, nilai DL sebesar 0,998, nilai DU sebesar 1,676, nilai 4DL sebesar 3, dan nilai 4DU sebesar 2,323. Terlihat bahwa nilai DW berada di antara nilai DL 0,998 dan nilai DU 1,676, sehingga hasil dinyatakan tidak dapat disimpulkan. Lalu ada uji heteroskadistitas. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai SIK pada semua variabel adalah nilai SIK lebih besar dari 0,05, sehingga dinyatakan bebas heteroskadistitas. Selanjutnya, uji F. Dari tabel tersebut diketahui F hitungnya sebesar 5,700 lebih besar dari F tabel 3,006917. Pada tabel sum of square regresi sebesar 17,016. Sum of square residual sebesar 15,922. Mean of square rata-rata diperoleh dari sum of square dibagi dengan DF. Dan dapat disimpulkan bahwa F hitung sebesar 5,700 lebih besar dari F tabel 3,006. Apabila dilihat dari tingkat probabilitas, menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,008, lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang berarti bibit, pupuk, dan lahan secara simultan berpengaruh terhadap produksi. Yang selanjutnya yaitu ada uji T yang diperoleh dari SPSS yang menghasilkan tabel koefisien. Yang pertama yaitu pengujian hipotesis bibit. Karena nilai T hitung sebesar 1,139 lebih kecil dari T tabel sebesar 2,120 dan nilai probabilitas SIK sebesar 0,271 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa bibit tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi tomat yang dihasilkan. Yang kedua, pengujian hipotesis pupuk. Karena nilai T hitung sebesar 0,735 lebih
kecil dari T tabel sebesar 2,120 dan nilai probabilitas SIK sebesar 0,473 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pupuk tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi tomat yang dihasilkan. C. Pengujian hipotesis lahan karena nilai T hitung sebesar 1,641 lebih kecil dari T tabel sebesar 2,120 dan nilai probabilitas SIK sebesar 0,120 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi tomat yang dihasilkan. Yang selanjutnya yaitu uji R. Pada tabel model Sumari dapat dilihat nilai ajus R-square sebesar 0,426 menunjukkan bahwa sebesar 42,2% hasil produksi dapat dijelaskan oleh variabel bibit X1, pupuk X2, lahan X3, sedangkan sisanya sebesar 57,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain. Standard error of the estimated menunjukkan tingkat prediksi dari regresi. Semakin kecil nilai standard error of the estimation, semakin tepat prediksi yang dilakukan dalam menjalankan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu fungsi produksi Cobb-Douglas. Analisis regresi berganda yang diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut. Len Y sama dengan len min 1,739 ditambah 0,90 len X1 ditambah 0,604 len X2 dan ditambah 1,348 len X3. Dengan nilai eksponen dari nilai konstan yang didapat dari tabel koefisien, yaitu sebesar 1,739 dan diolah di Excel menjadi 5,692, maka fungsi produksi Cobb-Douglas adalah Y sama dengan min 5,692, X1 pangkat 0,901, X2 pangkat 0,604, dan X3 pangkat 1,348. Dari analisis di atas dapat diketahui elastisitas dari masing-masing variabel independen dan dari besarnya koefisien pangkat pada setiap variabel independen. Elastisitas bibit sebesar 0,901, elastisitas pupuk sebesar 0,604, dan elastisitas lahan sebesar 1,348. Dengan diketahui bahwa bibit sifatnya yaitu inelastis dengan error lebih kecil dari 1. Pupuk sifatnya yaitu inelastis dengan error lebih kecil dari 1. Dan yang terakhir yaitu lahan yang bersifat elastis yaitu error lebih besar dari 1. Maka dengan diketahui koefisien pangkat dapat kita juga return to scale yaitu dengan cara menjumlahkan koefisien pangkat masing-masing variabel independen. Yaitu dengan menambah 0,901 ditambah 0,604 ditambah 1,348 yang berjumlah sama dengan 2,853 yaitu lebih besar daripada 1. Dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa usaha tani komoditas tomat berada pada kondisi interesting return to scale yang artinya bahwa penambahan faktor produksi tidak akan menghasilkan tambahan output yang proporsinya akan lebih besar. Jika terjadi peningkatan input X1 bibit, X2 pupuk, dan X3 lahan secara proporsional sebesar 1%, maka akan menyebabkan peningkatan terhadap Y atau produksi sebesar 2,853%. Sekian presentasi dari kelompok 6 yang dapat disampaikan tentang fungsi produksi Cobb-Douglas pada usaha tani komoditas tomat. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.